Yang saya kasihi dalam Tuhan, Bapak Ibu warga jemaat GKI sekelas Mimika, kembali saya menyampaikan refleksi menyambut Paskah pada tahun 2020 yang kiranya dapat direnungkan secara pribadi dalam kehidupan, juga di tengah perayaan Paskah di rumah kita masing-masing. Saya pilih bagian dari Keluaran 12 ayat 27 dan Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 akan menjadi refleksi kita semua. Saya mohon saudara bisa dapat membaca teksnya. Saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perayaan Paskah dalam konteks Perjanjian Lama, tapi juga dalam konteks Perjanjian Baru menurut Injil Yohanes 20 ayat 1 hingga 10. Nah saudara, dalam konteks Perjanjian Lama Keluaran 12 ayat 27 secara khusus dan secara eksplisit Paskah di zaman bangsa Israel. Kita jumpai kisah tentang wabah penyakit yang diceritakan dari kitab Keluaran pasal 7 hingga pasal yang ke-12 secara garis besar terlihat di sana. Sekitar 15 abad sebelum Masehi, Tuhan pernah membebaskan bangsa Israel setelah ratusan tahun jauh dari tanah leluhur mereka ketika tinggal di wilayah bangsa Mesir. Saudara, itulah yang dikirim setelah Raja Firaun menolak permintaan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dapat dilukiskan sebagai cara di mana Tuhan membebaskan umatnya yang didahului dengan cobaan dan tantangan yang luar biasa dalam hidupnya. Dampak sosial, budaya politik maupun ekonominya bisa ditafsirkan kurang lebih sama seperti dampak COVID yang sedang melanda dunia pada umumnya. Bahkan dampaknya juga kita rasakan dan alami di negeri ini. Saat itulah Allah menunjukkan kebesarannya dengan tidak saja mendengarkan keluhan dan tangisan orang yang tertindas, tetapi lebih dari itu Tuhan membebaskan umatnya yang memiliki kerinduan besar untuk menuju dunia dan hidup yang baru, menuju tanah yang dijanjikan Allah di bawah kepemimpinan Musa. Saudara, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir kemudian dirayakan sebagai Paskah bagi mereka. Paskah dalam konteks ini merupakan simbol yang hebat tentang keselamatan dari suatu kondisi yang gelap atau dari nasib yang buruk untuk memperoleh dan menggapai kehidupan yang lebih baik. Saudara, keselamatan itu diperoleh melalui suatu proses yang cukup panjang. Kerja rodi, tapi juga rentetan hukuman dan lain yang telah dihadapinya. Paskah menjanjikan harapan dan kebahagiaan, serta cara baru yang timbul setelah melalui proses pencobaan yang luar biasa. Paskah dalam konteks saat ini yang kita kenal sebagai kebangkitan Yesus, dan Paskah dalam versi Perjanjian Baru adalah perayaan atas bangkitnya Yesus dari kubur. Kebangkitan itu juga terjadi melewati proses dari kegelapan. Saat tengah malam Yesus ditangkap di Taman Getsemani hingga awan gelap yang menyelimuti Golgota saat ia disalibkan. Telah kita baru rayakan kemarin, Jumat Agung. Dan setelah itu saudara, datang hari yang cerah, yakni peristiwa kebangkitannya. Memang bagi manusia biasa seperti kita tidak mudah untuk meyakini di dalam iman kita bahwa kebangkitan Kristus itu benar adanya. Banyak sekali di dunia ini. Awalnya pun tidak semua murid Yesus percaya.
Bandingkan Lukas 24. Sampai pada saat Yesus menampakkan diri pada ke-12 muridnya pun masih terjadi kontradiksi dan ragu-ragu yang cukup hebat. Saat Yesus meminta Thomas memegang bekas luka tubuhnya, ia kemudian membuat semua murid menjadi yakin dan percaya. Bandingkan Yohanes 20 ayat 25 hingga 29. Pesan Yesus itu, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti yang dilakukannya saat menghadapi utusan imam dan tentara Romawi ketika mereka mencari dan hendak menangkap dirinya. Ia maju di depan dan tidak menjadi pengkhianat. Ia mengambil alih semua tanggung jawab dengan berkata, "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Bandingkan Yohanes 18 ayat yang ke-8. Oleh karena keputusan itu, mereka menyalibkan dia. Saudara, mujizat dan penampakan Yesus setelah kebangkitan dapat kita temukan dalam kisah di Danau Tiberias, ketika Simon Petrus dan murid-murid lain mencari ikan sampai pagi, tapi tidak dapat memperoleh apapun juga. Ia hadir dan menganugerahkan atau menganugerahi mereka dengan 153 ekor ikan untuk makan pagi. Saudara, kisah ini melukiskan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, apa yang mereka harapkan atau perlukan. Setelah berusaha dengan penuh perjuangan, Tuhan hadir untuk memberi solusi atas semua persoalan yang mereka hadapi. Saudara, ada pula kisah menarik pada hari Minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan, yang biasa diperingati sebagai Minggu Palma atau Palm Sunday, yang baru kita lalui beberapa hari yang telah kita lewati. Pada saat dia tengah berkhotbah, datanglah seorang wanita tua yang telah mengalami sakit fisik selama 18 tahun. Karena setan selalu menyetir hidupnya. Saudara, Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk menyembuhkan dia tanpa diminta, dan juga tanpa menunggu janji akan adanya sumbangan dan lain sebagainya. Dia melihat wanita itu. Dia tahu apa yang wanita itu butuhkan, bahwa yang membuat wanita itu sakit adalah pikirannya. Saudara, kondisi seperti ini dapat terjadi pada siapa saja, walaupun ia terlihat seperti orang yang taat, karena mengenakan berbagai mana atribut atau berbagai atribut, misalnya kalung, salib, atau rutin ke gereja dan lain sebagainya. Benar, Tuhan selalu membebaskan dan melepaskan kita dari banyak hal, seperti melepaskan wanita itu dari beban hidupnya. Namun kualitas iman kita berbeda. Tuhan tidak melihat secara lahiriah apa yang kita butuh, tetapi Tuhan lebih melihat hati setiap orang yang percaya. Nah, saudara, dalam konteks perjanjian baru, Paskah menjadi momen yang paling penting bagi orang Kristen, karena Yesus bangkit dan menang atas kuasa maut. Kubur kosong, itulah kesan pertama dari para saksi mata yang ada di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yohanes secara khusus mencatat secara teratur atau berturut-turut Maria Magdalena atau Maria yang lainnya, Simon Petrus dan murid yang lainnya sebagai saksi mata atas peristiwa itu. Apapun dan bagaimanapun pengalamannya membentuk pendapat sikap para saksi itu, Yohanes menempatkan semua pengalaman mereka pada batasan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa
Ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-9 dari Injil Yohanes. Saudara, hal ini bukan berarti bahwa Yohanes mengabaikan pengalaman mereka. Tetapi paling tidak ada tercipta situasi dan kondisi awal yang mempersiapkan mereka mengerti dalam terang kesaksian Injil bahwa Yesus bangkit. Proses pengertian yang demikian itu tidak datang secara tiba-tiba ketika mereka menjumpai fakta bahwa kubur itu kosong. Saudara, mereka sungguh-sungguh bingung dan bimbang, serta bertanya dalam ketakutan yang luar biasa, karena menganggap mayat Yesus diambil atau dicuri orang. Mereka benar-benar takut karena baru 3 hari lalu menyaksikan bagaimana Yesus sungguh-sungguh menderita dan akhirnya harus mati disalib. Dan rasa duka mereka belum berakhir. Tiba-tiba mayatnya dicuri. Saudara, wajar saja bila mereka harus khawatir dan berkata demikian. Nah, saudara, menjelang minggu sengsara Tuhan Yesus pertama hingga yang ke-7 dan puncak perayaannya pada Jumat Agung yang baru saja kita rayakan. Bahkan sampai pada perayaan menyambut Paskah 2020. Gereja-gereja di dunia serta bangsa dan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang merayakan Paskah juga dengan berbagai gaya dan versi yang disesuaikan dengan konteks sebagaimana yang kita alami dan lakukan saat ini. Oleh karena sedang diberhadapkan dengan cobaan yang sangat berat. Cobaan berat dimaksud adalah virus corona yang sedang kita rasakan, yang sudah menjadi pandemi dunia. Sudah kurang lebih 209 negara menurut data internasional yang dilanda oleh wabah ini. Secara khusus data saat ini di negara kita, Republik Indonesia, wabah sudah menyebar di seluruh negeri dan mereka yang positif corona sudah ada di 32 provinsi di mana-mana. Saudara, di saat menyambut Paskah sebagai orang beriman, kita akui bahwa COVID-19 telah menciptakan kekalutan dan kegelapan global, bahkan telah mengguncangkan semua sendi kehidupan manusia dan sektor kehidupan lainnya yang terkena dampaknya. Pandemi wabah ini pun telah menghantam sektor ekonomi, pendidikan, terutama sektor di bidang kesehatan, dan para medis adalah pahlawannya. Nah, saudara, di saat menyambut Fajar Paskah, kebangkitan Yesus yang menang atas maut, hampir separuh hidup manusia di dunia ini menyambutnya dalam ketakutan dan kekhawatiran yang hebat dan luar biasa. Karena secara langsung telah menyaksikan pula bagaimana dampak pandemik dimaksud yang tercermin melalui jatuhnya indeks pasar modal dunia, pendidikan yang terhambat total, dan dunia medis yang telah tertantang dan bahkan hampir kewalahan berperang melawan wabah ini. Menghadapi situasi ini, kembali saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan bagaimana kebangkitan Yesus dapat memberikan motivasi bagi kita untuk tetap kuat di dalam iman dan percaya akan kebangkitannya. Pasti ia akan memulihkan keadaan kita saat ini. Sebagaimana kita rayakan Jumat Agung dalam kesederhanaan, sama halnya gilirannya kini kita dapat merayakan Paskah 2020 pula dalam suasana yang sungguh berbeda pula. Ini merupakan wujud dari cinta dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita dan keluarga di saat merayakan Paskah.
tengah kekhawatiran akan wabah ini. Dari gambaran di atas, saudara, saya mengajak kita melihat 5 hal yang akan menjadi pelajaran bagi kita tentang peristiwa Paskah kebangkitan Yesus dan situasi umum yang terjadi serta dialami oleh perempuan itu bersama murid-murid yang lain menurut teks bacaan kita saat ini. Pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lain sebagai orang dan perempuan yang pertama kali mendapat kesempatan menjumpai kubur yang kosong itu. Ada hal yang menarik di sini, saudara, dapat kita lihat. Ketidaktahuan mereka merefleksikan situasi dan kondisi kodrat mereka sebagai kaum perempuan yang lebih lemah dan lebih menggunakan perasaan dan emosi mereka sebagai kekuatan yang besar daripada nalar atau akal pikiran mereka yang sehat menurut ayat 1 dan ayat yang kedua. Hal yang kedua, dapat kita lihat bagaimana Simon Petrus dan murid yang lain sebagai orang dan kelompok yang kemudian mendapat kesempatan yang sama. Persaingan ketat dengan mempertimbangkan serta memperhitungkan kekuatan serta kelemahan, juga kelebihan dan kekurangan, merefleksikan situasi dan kondisi serta kodrat mereka sebagai orang yang menganggap diri lebih kuat untuk menyatakan siapa yang lebih kuat dan duluan sampai ke tempat atau ke kubur itu. Ayat 3 dan 4 dapat kita lihat hal yang sama, mereka memperoleh fakta bahwa kubur itu kosong. Ayat 3 dan 4. Kekuatan murid yang lain melebihi daya tahan fisik yang prima, dan itu merupakan kelemahan bagi Simon Petrus. Ayat yang kelima, saudara, sebaliknya kelebihan Simon Petrus memiliki keberanian yang besar, merupakan kekurangan murid yang lain yang sesungguhnya berani tapi bernyali kecil, dan hasilnya pun berbeda. Pengamatan Simon Petrus yang masuk ke dalam kubur lebih lengkap daripada murid lain yang hanya cukup menjenguk ke dalam kubur atau dia hanya melihat dari luar. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh dan yang tadinya ada di depan kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, saudara, tetapi agak di samping. Itu telah membuat mereka bertanya, atau ada di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Hal yang ketiga, sikap kerendahan hati membuat seseorang untuk mampu mengadakan pilihan yang tepat dan benar, serta mengorbankan sikap unggul pada diri sendiri, terbuka pada yang lain. Kondisi demikian ini membuka kesadaran murid yang lain dapat menggunakan kesempatan sekali lagi bertindak masuk ke dalam kubur, dan sungguh berbeda, tidak terduga dengan apa yang ia lihat sebelumnya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 8. Tadinya ia ragu, tetapi ketika ia masuk setelah Petrus mendahuluinya, lalu ia percaya. Inilah saat yang tepat dan pasti menurut kesaksian Yohanes yang diyakini sebagai kairos dari Tuhan yang bagi, atau hari Tuhan yang menyatakan tentang kebesaran dan kemahkuasaannya. Hal yang keempat, saudara,
sikap saling mengakui dan saling menerima keberadaan satu dengan yang lain. Simon Petrus dan murid yang lain yang telah digambarkan pada bagian ini timbal balik, sehingga pada gilirannya Simon Petrus, juga Maria dan Magdalena, serta perempuan yang lain, dan seterusnya menurut kesaksian Alkitab, saling menopang untuk memberi kesempatan masuk ke dalam kubur dan melihat serta percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan ketika itulah mereka percaya. Lalu mereka kembali dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Hal yang terakhir yang kelima. Dalam situasi dan kondisi yang tercipta secara dinamis sebagai akibat dari peristiwa kebangkitan Yesus, sesungguhnya kuasa maut sudah dikalahkan. Yesus Kristus bangkit dan menang, menjadi berlaku pada saat yang tepat dan pasti, menjadi faktual dan juga sekaligus aktual dalam kehidupan dan kepercayaan para saksi mata, para murid dan pengikut Yesus, tetapi juga bagi semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Tuhan Yesus yang telah bangkit dan akan senantiasa membebaskan kita dari penyakit. Penyakit yang sebenarnya dari mental dan pikiran kita, karena ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan atau ketidakyakinan kita menjadi hamba dari seluruh pikiran kita, dan semua sifat daging kita telah membuat kita sungguh menjadi pribadi yang lemah. Paskah bagi umat Kristiani adalah pesta kemenangan. Yesus menang atas kuasa maut dengan kebangkitan dari antara orang mati. Maka manusia memperoleh kebebasan dan dari beling dosa. Tetapi juga paskah kebangkitan adalah pusat dan puncak hidup beriman kepada Allah. Kebangkitan yang diimani oleh para rasul telah diwartakan serta ditawarkan kepada kita, bahwa di dalam kebangkitan Yesus, umat Kristiani bermegah sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Seperti kata-kata Rasul Paulus, tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman kita. Marilah kita bersama saudara seiman menerima kebangkitan Tuhan Yesus yang telah membuktikan bahwa harapan kita tidak sia-sia. Di tengah situasi dan kondisi ketakutan yang luar biasa akibat wabah saat ini, kita percaya bahwa jika Tuhan dapat mengalahkan maut, maka Ia mampu lebih. Ia mampu untuk memulihkan situasi COVID dari hidup kita. Pada masa sulit akibat pandemi ini pula, kita bangkit dengan hati nurani yang baru, hati yang peduli akan keselamatan sesama. Mari perbaharui cara kerja, cara berpikir kita sebagai bangsa dan warga gereja yang baik, meningkatkan kerjasama antar sesama, menjaga keseimbangan antar keluarga, menjaga keseimbangan dengan lingkungan di mana kita hidup, agar tidak menjadi bencana bagi diri kita sendiri. Kita berupaya menjadi orang beriman yang peduli pada sesama dan lingkungan. Kita tidak menjadi pribadi yang larut dan dikendalikan oleh teknologi modern yang canggih yang diciptakan dunia dewasa ini. Penting untuk menjadi merdeka dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dan bercahaya di tengah ketakutan dan kekhawatiran saat ini. Yakinlah, dengan kerjasama dan kepatuhan, berjuang bersama sebagai orang beriman, berjuang bersama dengan pemerintah, berjuang
berjuang bersama dengan pihak medis, berjuang bersama dengan tim COVID yang telah berjuang, dan relawan semua. Kita melawan belenggu penyakit yang sedang merajalela di atas muka bumi, yang mengakibatkan risiko krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh ketakutan yang berlebihan, agar dipulihkan oleh Tuhan dari kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di tengah situasi ini perlu kita tenang, perlu kita berdoa, sebab tiada hal yang lebih berat, tidak ada ujian yang lebih berat yang dapat ditanggungkan oleh Allah kepada kita. Allah tahu kekuatan kita untuk memikul dan menanggung beban ini. Ia akan menolong kita dan memulihkan kita dari situasi ini. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus di tahun 2020. Berdoa bersama. Kita semua berdoa agar Tuhan pulihkan keadaan ini dari kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin.